Selamat pagi, jumpa lagi kita dalam acara Ngobrol Bareng Taufik bersama dengan Pak Lukti yang juga merupakan dosen di Fakultas Pertanian USU dan yang S3 dan S2-nya di bidang kultur jaringan. Pagi hari ini kita akan membahas secara detail tentang perbanyakan vegetatif melalui kultur jaringan, di mana kultur jaringan ini mengisolasi sel jaringan atau organ-organ tumbuhan dan membudayakan secara in vitro. Selamat pagi, Pak Lutfi. Selamat pagi. Kultur jaringan ini merupakan salah satu hal yang sangat menarik bagi kami dalam untuk membahas kegiatan ini. Tapi sebelumnya Pak, kita bolehlah buka ini ya, buka masker. Karena sudah Level 1. Level 1 dan sudah suntik vaksin 2 kali. Ya. Nah, jadi sudah jaga jarak dan protokol kesehatan tetap kita lakukan. Nah, kultur jaringan ini menarik bagi kami karena pertama sangat beda dia dengan kalau kita tanam dengan biji. Sehingga kita mengharapkan hasilnya itu samalah dengan induknya. Tapi baru-baru ini kami ada menemukan salah satu kejadian kultur jaringan pisang yang setelah ditanam dia berubah buahnya, sehingga yang diharapkan buahnya A ternyata dia jadi Z gitu. Tidak ini. Apakah kultur sel ini ada mempengaruhi terhadap pada saat dia melakukan kultur itu terhadap media cairnya atau pengaruh media yang dalam ekspannya itu dalam perkembangan sel tanamannya? Gimana menurut Pak Lutfi? Oke. Terima kasih Pak Tarigan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih atas kesempatan dia ajak ngobrol pagi ini ya dalam suasana walaupun masih pandemik, tapi kita sudah pada level yang rendah dan kita bisa berkomunikasi. Ini topiknya menyangkut masalah kultur jaringan. Ya, pada prinsipnya kultur jaringan tanaman kalau misalnya kita kelompokkan itu masuk dalam kelompok perbanyakan vegetatif. Perbanyakan vegetatif artinya true to type. True to type itu kita mengambil jaringan dari jaringan somatik dari tanaman, ya, kemudian kita kulturkan, kita perbanyak secara vegetatif. Sama seperti kondisi kita mengokulasi, sama kita menggunakan seperti pada klon tanaman karet, ya, merunduk itu perbanyakan vegetatif. Sifatnya true to type, sama dengan bahan asal tanamannya, ya kan? Sama bahan asal tanamannya. Jadi pada prinsipnya kultur jaringan itu juga anakannya tentunya akan sama dengan induknya. Kalau perbanyakan vegetatif secara konvensional, okulasi, sambung, sebenarnya pendekatannya mungkin secara alami ya, mungkin tidak ada hal-hal yang spesifik. Kalau kultur jaringan namanya in vitro. Vitro itu dalam kaca, dalam kondisi yang disebut dengan heterotrop. Heterotrop itu tidak mampu dia mengasimilasi sintesis karbohidrat dan seterusnya kalau dalam biokimianya gitu kan. Maka salah satu seperti dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Makanya sumber karbon dari in vitro itu diambil dari media, gula yang diberikan. Di medianya. Jadi tidak melakukan fotosintesis. Kalaupun berlaku nanti setelah dia besar, pada awal itu dia hanya melakukan proses asimilasi karbon itu dengan memanfaatkan karbon dari gulanya. Maka di situ sudah berbeda tahapannya. Tetapi kalau misalnya kita bahas secara ilmiah, jalur biosintesis biokimia sama semua tanaman itu. Ya tumbuh dan perkembangannya sama. Kemudian in vitro itu nanti kan kita akan menggunakan medium, makronutrien, mikronutrien, ada vitamin, kemudian ada tambahan gula, kemudian biasanya untuk melakukan proses induksi tunas
karena ataupun mendorong proses pertumbuhan perkembangan yang kita inginkan. Karena ada biasanya upaya mengoptimalkan pertumbuhan in vitro itu, misalnya memperbanyak jumlah tunas, mempercepat tunas, meningkatkan laju pertumbuhannya. Ada kita menambahkan zat pengatur tumbuh, plant growth regulator. Nah, zat pengatur tumbuh ini apakah bisa dia dalam explant itu terjadi perkembangan atau perubahan-perubahan atau mutasi-mutasi daripada si sel tadi? Kalau cerita tentang mutasi, ya secara alami mutasi itu ada. Di alam itu mutasi itu ada, tapi mungkin persentasenya rendah. Kilat yang menyebabkan pohon kena itu secara akan menyebabkan juga mutasi, ya. Nah, nanti kalau bicara lagi mutasi itu banyak ya, ada mutasi kromosom, atau ada mutasi gen, mutasi titik, ya. Ada yang mutasi yang sesat yang kemudian kepulih. Nah, kemudian kalau cerita tentang ini kan cerita tentang mutasi pada in vitro, secara in vitro. Nah, kalau misalnya dari beberapa literatur, akankah terjadi mutasi in vitro? Tapi sebenarnya prinsip kultur jaringan itu yang kita pegang itu adalah prinsip perbanyakan tanaman, sama antara indukan dengan anakannya. Nah, kemudian dalam in vitro itu ada lagi proses pertumbuhan perkembangan tanamannya. Kalau kita pada umumnya seperti tanaman pisang lah, kalau kita perbanyakan vegetatifnya, pisang itu kita menggunakan konvensionalnya kita menggunakan bonggol. Bonggol itu kan in vitro pun awalnya kita menggunakan bonggol juga. Nah, kemudian setelah masuk secara in vitro, bonggolnya itu juga nanti yang kita perbanyak, yang kita subkultur. Berarti sama kan bonggol. Tapi dari bonggol yang besar menjadi bonggol yang mikro, makanya dibilang mikropropagasi ataupun micro cutting, kan? Nah, jadi prinsipnya sama, jaringannya. Hanya saja kondisi lingkungan yang berbeda. Ada kondisi lingkungan yang kalau misalnya secara konvensional tanah. Tanah itu kan komposisinya ada senyawa-senyawa organik lain. Beda dengan in vitro yang saya katakan tadi bersifat heterotrop. Heterotrop itu supply NPK-nya, CAMG-nya, mikronutriennya itu disediakan oleh medium dalam bentuk kimia. Nah, pada umumnya kimia-kimia yang digunakan di dalam in vitro itu adalah bersifat pure, murni, senyawa-senyawa murni. Jadi kalau misalnya Bapak nanti tengok di mereka dalam pembuatan medium kultur jaringan itu semua senyawa kimia murni pada umumnya, ya. Padahal nanti ke depannya sebenarnya kalau sudah komersial secara besar-besaran, scale up itu ada juga nanti yang tidak harus standar laboratorium medium itu, ya. Impurity-nya bisa tidak harus 99%. Nah, tetapi pada umumnya sekarang ini laboratorium itu menggunakan senyawa-senyawa murni seperti magnesium sulfatnya, potasium nitrat, ya, berbagai senyawa lainnya, komposisi penyusunnya itu termasuk juga zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh. Seperti zat pengatur tumbuh. Kalau secara alami kan zat pengatur tumbuhnya itu kan ada auksin, ya, indol acetic acid. Kemudian ada yang alaminya ada zetin ribosida dan sebagainya. Kalau misalnya secara in vitro, biasanya yang diberikan adalah fitohormon ataupun zat pengatur tumbuh sintetik. Jenis sintetik itu mungkin tidak ada pada tumbuhan, tetapi memiliki mekanisme aktivitas fisiologis menyerupai sitokinin ataupun auksin seperti pada tumbuhan, ya, untuk pertumbuhan perkembangan tanamannya. Apakah ini menyebabkan mutasi? Dalam beberapa literatur ada mengatakan, mungkin salah satu handbooknya orang kultur jaringan itu, kalau zaman saya kuliah itu di tahun 90-an itu, buku George and Sherrington, ya, buku plant tissue culture propagation, ya, perbanyakan propagation plant tissue culture, ya, perbanyakan kultur jaringan tanaman itu mengatakan bahwasanya salah satu yang menyebabkan terjadinya mutasi itu adalah penggunaan senyawa-senyawa murni, ya, seperti makronutrien. Tapi itu by case, tergantung kepada tanaman-tanaman tersebut. Ada tanaman-tanaman ini yang memiliki tingkat
stabilitas kromosomnya. Ada yang gampang termutasi, ada gampang yang termutasi, ada yang stabil. Ya, itu satu yang menyebabkan keragam. Jadi istilahnya dalam kultur jaringan terjadi mutasi itu namanya somaklonal variation, keragaman somaklonal. Keragaman somaklonal. Somaklonal itu artinya karena kita menggunakan sel somatik. Keragaman somaklonal itu yang berlangsung pada kultur jaringan. Itu somaklonal variation. Biasanya yang dibahas dalam variation somaklonal itu terkait dengan proses perbanyakan kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu ada dua pendekatan. Ada yang menggunakan jaringan-jaringan meristem yang telah berdiferensiasi seperti pisang. Bonggol ini itu sudah ada diferensiasi mata-mata tunas di situ. Kalau misalnya pada tanaman-tanaman berkayu, pada tangkai daunnya itu ada tunas samping. Pada tanaman rumput-rumputan itu ada tunas samping yang sisi di sampingnya itu. Di situ muncul tunas. Jadi sebenarnya yang kita gunakan tetap adalah jaringan ataupun meristem yang telah mengalami diferensiasi. Selalunya dalam proses perbanyakan vegetatif secara in vitro, perbanyakan yang menggunakan jaringan-jaringan seperti ini, organ seperti ini, stabil. Jarang terjadi keragaman somaklonal, kecuali pada tanaman-tanaman yang memiliki stabilitas kromosom, ya. Yang pernah saya baca itu stabilitas kromosom seperti tanaman lidah mertua. Kelompok-kelompok itu adalah gampang termutasi. Nah, itu dalam famili tanaman tersebut, ya. Terus jadi pada prinsipnya kalau misalnya menggunakan mata tunas sebagai bahan eksplan awal, kemudian propagasinya biasanya stabil. Kultur jaringan itu. Ada tanaman yang memang gampang termutasi, walaupun sumber medianya sama. Iya, betul. Nah, apakah sumber media ini juga mempengaruhi percepatan mutasi itu atau menstabilkan? Jadi nih, yang perlu digarisbawahi dulu, kultur jaringan itu dengan menggunakan mata tunas itu sifatnya true type, perbanyakan secara vegetatif yang sama seperti konvensional, hanya saja media secara in vitro. Pada dasarnya bersifat stabil. Ketidakstabilan itu bisa karena tadi salah satu faktor karena penggunaan medium, tapi itu juga kasusnya sangat sedikit kalau menggunakan proses itu. Atau kalau misalnya zat pengatur tumbuh, penggunaan zat pengatur tumbuh yang pada konsentrasi yang tinggi itu yang mutasi, ada beberapa literatur mengatakan seperti itu, ya. Sekarang kan tetapi perlu saya tegaskan, tapi by case dia. By case, yes, ya. Sekarang kan kalau kita lihat lagi trennya juga kultur jaringan tentang kurma. Ya. Nah, kurma ini kan menurut informasinya kan sekarang banyak dijual, ya, kultur jaringan ini. Apakah nanti setelah ditanam, misalnya diambil dari luar, tanam di Indonesia, apakah bisa terjadi hal-hal yang berbeda nanti dari induknya?